Halo, Bung Ahmad Farhan. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini teman-teman udah ada yang nonton dan ternyata ya. Itu bergabung itu apa? Yang nonton kelihatan di manaan ya? Ini yang mata, gambar mata, Hah? gambar mata. Oh, gua nggak kelihatan ya di HP ya. Layarnya kegedean ini. Gimana kabarnya di Tunisia? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sebelumnya Gimana ini kabar saya Abi Said? Alhamdulillah. Sebelumnya ini saya mau cerita ini ke teman-teman tentang konten ini. Jadi ini untuk memanfaatkan Instagram dan semoga Instagram saya bermanfaat. Jadi saya membuat ke acara apa ya, ngisi waktu libur lah. Kalau hari Jumat kan libur kita. Jadi dalam rangka mengisi hari libur, saya ingin bikin konten dan semoga ini berlanjut untuk berikutnya. Konten yang acara apa ya? Pertama kita akan membahas tentang kuliah atau kondisi pelajar Indonesia atau masyarakat Indonesia di Tunisia sama saudara Ahmad Farhan. Ahmad Farhan ini saya perkenalkan kepada kawan-kawan yaitu mahasiswa pasca sarjana Tunisia di Zaituna University aneh. Iya, betul. Jurusan ini bukan sih apa? Uh, Hadroh Islamiyah ya. Iya, Hadharah Islamiyah. Jadi kawan-kawan mohon maaf ya kalau saya mukanya agak kucel, baru bangun tidur langsung live IG ini. Ya maklum liburan kan waktu rebahan. Di Zaituna semester berapa, Ustadz Farhan? Zaituna sekarang udah mau masuk semester 3. Semester 3 S2 ya? Ya, pasca Iya, sarjana. iya, betul. Dan sekaligus Ahmad Farhan ini Sekjen atau Sekretaris Jenderal Pimpinan Cabang Istimewa Muhammad Tunisia. Jadi gimana kabar Muhammadiyah di Tunisia itu, Pak Sekjen? Untuk Muhammadiyah masih belum berjalan efektif ya, karena kita sedang kekurangan anggota. Insya Allah untuk tahun-tahun ke depan setelah penerimaan mahasiswa baru itu kita akan mulai insya Allah. Jadi teman-teman simpatisan atau kader Muhammadiyah, kalau mau nanya-nanya soal Muhammadiyah di Tunisia bisa komen ya. Bung Ahmad Farhan ini gimana ceritanya bisa kuliah ke Tunisia? Ceritanya cukup panjang kalau ceritanya. Jadi berawal dari Qatar, sempat daftar ke Qatar, terus nggak lulus. Terus selanjutnya daftar juga ke Turki, nggak lulus juga. Sempat juga daftar ke Aljazair, tapi nggak ada jalan juga, nggak lulus. Waduh, rugi Itu Ahmad Farhan. ada kawan katanya mau bantu, cuma nggak bantu-bantu, entah mana itu. Oh, iya. Katanya sempat kuliah di Yordania. Iya, sempat sempat kuliah di Jordan, ketika itu daftar juga di Jordan. Alhamdulillah dapat diterima berkasnya dan semua persyaratan udah lengkap. Dan kuliah di Jordan sekitar 1 semester. Eh, Ketika itu sebenarnya saya mau daftar S2 di Jordan, tapi pas daftar memang diterima, akan tetapi biayanya saya nggak dapat yang biaya ADI. Jadi di Jordan itu ada dua biaya, biaya ADI sama Mawazi, biaya internasional dan biaya pribumi lah ibaratnya, biaya warga Jordan.
Nah, kebetulan saya nggak dapat biaya adinya, jadi saya putuskan ya udahlah, nggak apa-apa, saya ngambil satu lagi di sana sambil menunggu di Tunis. Udah, setelah itu nunggu selesai, dapat pengumuman dari Jordan, dari Tunis, lulus di Tunis, langsung berangkat kita gitu flight visa di Jordan langsung. Jordan hidupnya berapa juta per bulan? Per bulan jauh ya daripada di Tunis, ya sekitar kalau dirupiahkan 3 jutaan lah, kita 3 jutaan. 3 juta itu 3 juta itu mewah atau miskin? Cara makannya di sana gitu? Atau ya ada cukup lah. Cukup. Nongkrong enggak? Itu kalau misalkan di daerah ini ya, di ibu kotanya, kalau misalkan di daerah apa namanya Irbit ya kurang lah, sekitar 2,5, ya lumayan cukup lah. Tergantung orangnya sih. Enggak kita ke Petra gitu kalau 3 juta per bulan. Ya. Bisa buat jalan-jalan. Gimana? Nggak desain buat jalan-jalan nggak kalau 3 juta? Belum bisa. Nanti ini dong apa? Beli sepatu dong itu kalau 3 juta. Gimana? Bisa beli sepatu yang sendiri dong. Gimana? Kurang kedengaran Mas Irul. Bisa beli sepatu nggak kalau cuma 3 juta per bulan di Yordan? Kalau beli sepatu bisa, cuman paling di sini kan banyak sepatu-sepatu yang apa ya, yang second, entah yang second, entah ada yang apa namanya rekondisi lah. Itu banyak, itu harganya lebih murah banget. Iya. Kalau kita sambil mau pacaran sama orang Yordan gitu, habis berapa kira-kira itu? Kuliah di Yordan. Kalau perempuan di Jordan sih jauh ya, karena kayaknya kosnya lebih besar lah, dia lebih harus lebih ekstra ngeluarin duit. Kalau di Tunis ada lagi. Ya? Gimana? $400 nggak cukup ya? Lebih lah. Di Jordan kayak kaya orangnya. Iya. Terus kita balik lagi ke Tunis ini karena judulnya kan membahas disapa tentang. Dulu yang baru gabung, disapa dulu. Mas Iro, disapa dulu yang baru gabung. Kanda Ozi Valen ini. Kanda Ozi Valen. Mau nanya apa Kanda? Ya kita lanjut ke Tunisia kan, kita lagi ngobam kalau istilahnya. Gofar Hilman kan ngobam. Kalau Deddy Corbuzier ya podcast. Tapi lebih asik pakai istilahnya Gofar Hilman ngobam. Ini apa, ngobrol seputar kuliah di Tunisia dan kehidupan sana, kalau mau orang buka travel transit apa umroh plus Tunisia bagaimana gitu. Nah, jadi proses pendaftaran kuliah di Tunisia dulu bagaimana? Jadi prosesnya agak lumayan, kalau dibilang lama, pengumumannya memang paling lama. Dan kalau dibilang paling cepat, ya berangkatnya emang harus cepat. Karena ketika itu saya dapat pengumuman sekitar bulan Oktober, bulan November akhir lah. Ketika itu ditelepon sama panitia. Iya, itu termasuk lama. Punya. Pendaftaran waktu itu kalau nggak salah bulan Juli, saya masukin berkas itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan lah baru dapat. Nah, ketika itu kan memang pendaftaran paling cepat ya, pengumuman itu di Jordan, karena mudah lah untuk kuliah di Jordan itu lebih mudah ininya, pendaftaran dan segala macamnya. Kalau di Tunis memang idarahnya, namanya perkantorannya atau administrasinya ya agak lama, bukan agak lama sih, memang lama. Jadi ketika itu saya dikabari dari KBRI Tunis, lulus di Tunis bulan November. Langsung ditelepon sama panitianya, tolong ini kasih saya waktu. Saya mau berangkat tahun depan, bisa nggak? Saya bilang itu, oh nggak bisa. Saya kasih waktu dari kata panitianya. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, harus tentuin mau berangkat atau enggak. Dan kan masih di Jordan. Niatnya kan pengen umroh dulu di Jordan, pengen
selesai dulu lah satu tahun di Jordan, tapi nggak bisa. Akhirnya langsung apply visa ke kedutaan Tunis di Jordania. Dan itu lama banget sih, sekitar 2 bulan baru keluar. Yang lain tuh di Indonesia sebulan atau 2 minggu udah keluar lah. Tapi karena dari Jordan sekitar 2 perginya bulan dari keluar. Jordan. Jadi pendaftarannya lewat PPI Tunis. Pendaftarannya kita langsung datang ke KBRI Tunis yang ada di Amman, Jordan. Kita lengkapi berkas-berkas. Setelah itu tinggal nunggu. Karena terkendala bahasa juga sih waktu itu kan, mereka pakai bahasa Amiyah di KBRI Tunis, Kedutaan Besar Tunis di Jordania. Gimana? Online pendaftaran kuliahnya itu lo pergi manual. Kalau di Jordan itu manual. Enggak, lu kan daftar kuliah ke Tunis nih. Nah, ya lu daftarnya melalui apa gitu? Masa melalui kedutaan di Yordania langsung? Oh. Kalau misalkan daftar ke Tunis ya daftarnya kita kirim berkas ke panitia calon mahasiswa baru. Kirim berkas selengkap mungkin lah. Panitianya siapa? Panitianya waktu itu kalau nggak salah Mbak Hayun sama Kang Latif kayak itu. Lembaganya cepat lah. Saya termasuk lembaga yang untuk membuat panitia pendaftaran itu siapa? Kalau misalnya kita kuliah ke Mesir, orang bisa daftar ke Kementerian Agama, daftar ke Maroko bisa melalui Kementerian Agama kan yang dibuka per tahun. Kalau ke Saudi bisa ada Muqabalah di Gontor, di Pondok Darun Najjar. Berkas kirim ke panitianya, panitia itu nanti kirim ke KBRI. KBRI baru ngirim ke Kementerian Pendidikan yang ada di Tunis. Sebel nih. Panitianya itu siapa? PPI Tunis kah atau Kedutaan Tunis di Jakarta? Hah? PPI Tunis. PPI Tunis. Oh. Sinyal lo jelek, Pe. Sinyal di sini jelek emang, Pe. Aduh, Tunisia. Pakai juga jelek. Jadi kita bisa akses pendaftaran itu melalui apa? Kalau misalkan mau tunggu aja di Instagram tuh biasanya kita update ada pendaftaran. Misalkan setelah dibuka pendaftaran PPI Tunisia, pendaftarannya persyaratannya apa aja, nanti dikirimin bukletnya, buku panduan. Nah, itu harus dihantamin dulu tuh bukunya. Jadi teman-teman ini ya, akses Instagram atau bagi yang mau lanjut ke Tunisia atau mau tahu seputar Tunisia bisa follow IG-nya PPI Tunisia ya, atau follow IG Ahmad Farhan. Ya. Cepat. Buruan, follow IG Ahmad Farhan. Kan itu tadi ada yang nanya akun PPI Tunisia aja lebih lengkap sini. Muharram Ihsan Sofan, temen gua. Apaan tuh? Ihsan Muharram Ihsan Sofa alias Joko. Dia nanya, mata uang Tunisia apaan? Mata uang Tunisia, dinar Tunisia. 1 dinarnya sekitar 5.000 rupiah lah. Kalau stabilnya 4.700, kadang 4.900, kadang 5.200, 5.100. 4.000 rupiah. Gimana? 1 dinar 4.000 rupiah. 5.000 stabilnya, biasanya 5.000 lah. Lo nggak pakai wifi ya? Pakai wifi. Pakai wifi tetap jelek, pakai sinyal juga tetap jelek. Karena udah memang jelek di sini sinyal. Bentar, ke atas dulu. Jadi karena gangguan teknis sih. Jadi Ahmad Farhan nih kosnya di Tunisia di tengah pasar. Itu katanya dulu kampung preman. Jadi kalau premannya Tunisia ini tinggal ke Ahmad Farhan, dia tinggal di tengah-tengah perkampungan preman
di pasar Tunis. Itu tidak jauh dari Masjid Zaitunah, termasuk masjid tertua di dunia ya. Nah ini baru jelas ini. Gue ngomong Nah, lo ini itu tinggal apa? gimana? Lo dan pindah-pindah. Ini penting ini, banyak yang nanya ini. Apa tuh? Apa tadi gue cerita sinyalnya jelek karena lo tinggal di tengah perkampungan preman di tengah pasar dekat Masjid Zaitunah. Masjid terbesar. Ini tertua di dunia enggak? Sebentar. Mau Nah, buka pintu atas ini. rooftop sinyal Mentawai cari sinyal naik gunung. Jadi kawan-kawan pantang buat Indonesia ya, sinyalnya jelek. Tapi kampus pertama kali universitas yang didirikan di dunia itu konon katanya Universitas Zaitunah, karena dia ada di masjid Jamiah Zaitunah. Diambil dari kata jami itu masjid, Jamiah Zaitunah. Di masjid Zaitunah, gitu ya. Betul itu. Anto Tadi ada pertanyaan yang apa tuh? Makan di Hah? makan di Tunisia kena berapa? Ini makan lu jelasin detail. Kalau makan macam-macam di sini. Di sini ada yang namanya Malawi atau apa ya? Kalau Malawi memang khas Tunis sih. Dia modelnya kayak kebab, cuman kebab versi murah lah. Kalau misalkan di sini tuh dalam Malawi itu kita ada telur, ada harisa tuh kayak cabe giling gitu loh, cabe yang udah di cabe kaleng lah, cabe kaleng. Itu terus mayones, ada telur, terus kentang, itu sekitar 15.000 ya, dapat besar, kenyang lah. Versi apa namanya? Porsi Arab. Ada juga malfuf atau lebane, itu versi mewahnya lah. 15.000 rupiah maksudnya satu kali makan. 15.000 rupiah. Oke. Itu bergizi dan kenyang. Kenyang lah, itu udah porsi Arab lah. Itu kalau bagi orang Tunis makanan murahan atau makanan sederhana atau makanan mewah? Kalau Malawi memang makanan mahasiswa lah, makanan murah lah ya. Kalau malfuf atau lebane itu makanan tempe orek ya mahasiswa menengah lah. Setara makan. Harga nggak terlalu jauh beda sih. Itu setara makan apa nasi di warteg pakai tempe orek sama telur gitu ya? Nah, iyalah kurang lebih kayak gitulah. Dapat teh hangat kan? Kalau di sini ini mereka suka makan ini daging apa namanya dada burung ini, burung apa namanya? Burung kalkun, ayam kalkun. Itu ayam kalkun. Terus kalau makanan kita misalnya makan gitu, makanan yang inilah mahasiswa atas lah. Kalau sekali-kali mau nongki gitu kan, kayak kalau anak-anak kuliah di Putat gitu ke McD gitu berapa misalnya? Beli es krim. Kalau misalkan makan-makan yang agak mewah itu biasanya nggak mewah sih sebenarnya bagi gue. Nggak terlalu mahal sih di sini. Nggak terlalu mahal, nggak kayak di apa ya, dia negara-negara lain lah. Memang sih kalau yang mahal itu yang paling yang view-nya menang banyak. Tapi kalau di sini pada ini sih pada dasarnya ya sekitar habis 50.000 lah satu kali makan tuh. Waduh. Wes kopi berapaan regane? Kopi murah banget di sini. Kopi cuman 1 dinar 200, kalau dirupiahin sekitar 6.000 lah. 6.000. Itu murah. Kopi itu di Ciputat goceng, ada yang 3.000, ada yang 4.000. Iya, jangan disamain di sono. Itu berarti di atas rata-rata di tinggi. Tapi kan kalau misalkan sebelum misalkan kayak di Jordan itu kan satu kali ngopi 1 dinar misalkan. Itu 20.000 1 dinarnya. Jadi ketika pindah ya murah lah, termasuk murah lah. Ini audiens kita kan orang Indonesia.
ukurannya pakai tinggal di Mampang lah, rumah lo di Jakarta. Gitu. Jadi kuliah di sana susah nggak? Ah, Susah nggak gitu? Banyak mahasiswa Indonesia yang nggak lulus atau gimana? Atau banyak yang stres, kebanyakan tugas kuliah. di sini kebetulan udah sekitar 4 tahun atau 3 tahun lah nggak ada kelas tamhidi. Kelas tamhidi itu kelas persiapan bahasa. Jadi yang lulus dari pondok langsung masuk tahun 1. Jadi emang agak kaget sih, banyak beberapa orang yang nggak lewat lah semester lalu atau tahun lalu nggak lewat atau nggak lulus. Ya itu karena penyebabnya baru lulus pondok, terus langsung masuk tahun 1, jadi mungkin kaget ya. Banyak yang nggak lulus. Beberapa nggak terlalu banyak sih, beberapa lah. Terus gimana? Terus untuk pembelajaran di sini juga memang harusnya pakai tamhidi biar anak-anak baru yang baru masuk tuh bisa terbiasa lah. Kalau di Jordan kan ada markas lugo. Kalau di sini namanya tamhidi, cuman udah ditiadakan karena kurang efektif. Jadi sekarang misalkan lulus dari pondok nih, langsung dia masuk tahun 1. Nah, itu harus ekstra. Ditambah lagi di sini kuliahnya apa ya? Kayak SD lah ibaratnya, kita masuk pagi, pulang sore. Kalau di Indonesia kan kita per SKS. Tapi kalau di sini mata kuliah itu satu semester bisa 12 mata kuliah atau 11 mata kuliah. Senin sampai Sabtu masuknya. Jadinya ya itulah gaya belajar di sini ya kayak gitu. Oh, jadi apa ya? Kuliahnya itu campur gitu, cowok cewek? Iya, campur. Lebih Perancis di sini. Oh iya, kayak Perancis banget. Bahasa pengantarnya saat kuliah Arab doang atau Arab Perancis atau Arab Inggris atau Arab Jawa? Di sini biasanya Arab Fusha sih kalau untuk pembelajaran Arab Fusha. Cuman ada beberapa dosen yang pakai Amiyah. Di sini ngomongnya sih Darjah tulis. Bahasa inilah pasaran lah ya, bahasa pasaran. Bahasa pasar lah. Terus kalau kehidupan sehari-hari ngomongnya bahasa Arab atau bahasa pasaran itu? Tergantung kita bergaul sama siapa. Kalau kita lebih banyak bergaul sama dosen-dosen atau sama syekh-syekh atau ulama-ulama sini ya rata-rata sih ini pakai Fusha. Cuman kalau misalkan kita berkawan dengan ya orang-orang pasar, teman-teman kampus yang orang Tunis ya, itu biasanya kita belajar bahasa Darjah lah, bahasa Amiyah. Karena mereka lebih masuknya bahasa Amiyah kan untuk guyon, untuk bercanda. Darjah nggak suka? Mereka kalau orang-orang biasa ya lebih suka pakai bahasa mereka. Kayak kita misalkan lebih suka bahasa Indonesia. Orang-orang akademis, maksudnya yang kampus itu lebih suka ngomong bahasa Fusha atau Darjah? Pasaran itu. Gimana? Bisa diulangi nggak? Orang-orang akademis, maksudnya orang-orang yang di kampus lebih suka ngomong pakai Darjah atau bahasa Fusha? Orang-orang akademis sih rata-rata ya kalau lagi di luar kelas ya ngomongnya bahasa Darjah lagi. Dalam kelas ya ngejelasin pakai bahasa Fusha. Nah, jadi nerangin di kelas pakai bahasa Fusha lah. Tapi kalau di luar kelas kita ngomongnya bahasa Arab cara tulis. Iya, betul. Bahasa Perancis sendiri gimana? Kan ditulis katanya masih banyak dipakai bahasa Perancis. Perancis biasanya bahasa-bahasa di kantor sih. Cuman ya karena bahasa kedua kan. Jadi beberapa surat menyurat itu biasanya pakai bahasa Perancis. Surat-surat, misalkan surat resmi atau surat apapun itu biasa pakai bahasa Perancis. Terus misalkan apalagi nih, ya bahasa-bahasa diplomasi lah. Itu biasanya bahasa Perancis. Bonjour, comment allez-vous, ça va? Ya begitulah. Kalau saya nggak terlalu ini sih untuk bahasa Perancis, nggak terlalu mendalami lah. Ngomong cutapel, mapel, dan lain sebagainya. Ombiang. Ya Aljazair gimana? Ini kan lagi bahas Tunis. Oh iya, ntar sesi selanjutnya lah. Terus ada cerita apa lagi soal di Tunis itu? Jadi kuliah S2 berapa tahun di sana?
rencana atau di sana? Maksimal itu berapa tahun orang harus? Maksimal di sini kuliah itu 3 semester. 3 semester itu 1,5 tahun ditambah nulis 1 tahun. Jadi maksimal banget 2 tahun setengah harus udah lulus. Kalau nggak lulus harus DO. Kecuali misalkan semester 1, semester 2 dia nggak lulus. Terus nanti kan ngulang tuh. Di sini kan sistemnya sistem apa ya? Sistem paket lah kalau kita bilang, nggak kayak di Indonesia kan sistem SKS kan. Jadi kalau mata kuliah satu aja nggak lulus misalkan, nilainya kurang misalkan, dia harus ulang tahun depan. Gitu. Terus kondisi sekarang gimana itu di sana? Kan sekarang lagi ada COVID, lagi tersebar COVID di Indonesia. Mahasiswa. Kalau untuk kondisi di sini udah normal lah ya. Walaupun masjid kita masih berlakuin social distancing. Jadi sholatnya di masjid juga ini ada jarak gitu 1 meter. Ya, sholat di masjid tuh masih berjarak lah. Cuman ada beberapa masjid yang udah ya biasa aja lah, kayak normal biasa lah. Karena di sini juga udah nggak ada lagi sih yang positif. Udah ibaratnya udah nggak ada ya yang kena positif COVID lagi. Dan korbannya cuma sekitar 51 orang kok yang meninggal. 1 meter gitu di masjid ya? Iya, tapi kalau di pasar nyampur lagi. Oh, tapi pakai masker, sholat pada pakai masker? Nggak ada, jarang pakai masker. Dulu awal aja pas dibuka lockdown tuh pakai masker. Orang-orang di warung kopi gitu ada yang ngomongin nggak? Sholat Jumatan gitu. Orang di Indonesia kan ada gitu. Sholat jamaah masa ada jarak 1 meter nih, dalilnya dari mana? Ada yang begitu nggak? Ya ada aja yang namanya orang kan, ada yang bilang corona nggak ada, konspirasi aja katanya. Udah dibikin obatnya katanya. Ada aja lah, macam-macam orang. Aja kali, bukan orang tulis. Terus gimana 1 bulan itu habis berapa? Ditanyain tadi, 1 bulan kuliah gitu habis berapa? 1 bulan itu apa? 1 bulan kuliah untuk biaya hidup di Tunis habis berapa? Kalau bisa ngirit 1.200.000, 1.500.000 lah, itu udah safety lah, udah cukup lah. Sama bayar kosan? Iya, bayar kosan misalkan di sini 500.000 lah per orang. Bayar untuk rumah aja misalkan. Ntar untuk air, untuk listrik, untuk apa namanya, air, listrik, wifi misalkan, itu 10 dinar lah per bulan misalkan. Ya sekitar 600.000 lah, 600.000 udah cukup lah tuh buat rumah sama listrik sama air. Tambah lagi makan misalkan, makan sehari berapa? Ya cukup lah 1,5 kalau misalkan ngirit banget ya. Kuliah bayar nggak kuliahnya? Kuliah sebenarnya sih di sini gratis, cuman kita bayar administrasi aja sama bayar. Di sini ada namanya MJ, Matam Jami'i. Restoran mahasiswa lah, murah. Itu berapa duit kalau dirupiahin? Dirupiahin paling 200 milim itu sekitar 2.000 rupiah lah. 2.000 rupiah lah. Itu udah dapat makan enak. 2.000? Itulah kelebihan di Tunis tuh itu, walaupun negaranya nggak kaya, cuman dia bisa gitu menggratiskan kuliah, terus ngasih makan mahasiswa dengan restoran yang murah lah. 2.000. Kalau di Indonesia nggak dapat kopinya, nggak dapat 2.000 rupiah ya? 2.000 STH susah. Iya. Di Tunis bisa dimakan 1 kali makan ya? Itulah. Biaya ngekos berapa? 1 Di sini bulan? sih tergantung rumah ya, macam-macam rumah kan. Rumah kan ada yang ditinggal rumah gede itu, biasa ditinggal banyak orang. Beneran, pendengar dari banyak kalangan ini mungkin. Kalau misalnya ngekos setelah kosan di Ciputat yang kamar mandi luar gitu berapa? Terus kosan kamar mandi dalam ada ranjangnya berapa? Terus kosan kamar mandi dalam lengkap ranjang berapa gitu? Di sini ada 2 macam sih cara bayar kontrakannya. Ada yang dihitung per orang, ada yang dihitung per rumah. Kalau yang dihitung per orang itu biasanya rumah-rumah kayak rumah apartemen lah.
Itu per orang misalkan 130 dinar atau 150 dinar. Itu udah semua tuh, udah listrik, udah air, udah wifi, udah rumah, semualah udah satu paket. Ada juga yang ini, yang satu rumah kita bayar, misalkan satu rumah harganya 450 dinar atau 500 dinar. Nah terserah lo mau isi berapa dah tuh. Jangan ngomong dinar, maksudnya itu rupiahnya Oh, berapa? sorry. Mana? Orang misalkan satu bulan itu 450 dinar sekitar 2,5 juta lah. Hitunglah 2,5 juta. Itu kita patungan, misalkan 5 orang berarti satu orang berapa? Itu yang apartemen. Yang apartemen. Kalau yang rumah-rumah gede biasanya itu 550 dinar sekitar 3 juta lah. 3 juta itu dibagi misalkan 10 orang misalkan. Ya dapatnya cuma 300.000 kan, misalkan per orang kan. Murah lah. Sini murah. Ini Fadel Muhammad, monggo kalau mau nanya. Fadel Muhammad tetangga saya tuh. Lu dibilang mirip Ustadz Felix, emang Cino sih lu. Iya sih, emang gua satu bapak. Iya. Jadi kan kawan, kata-kata Cino itu nggak rasis loh ya, karena si Aan ini sering saya panggil Cino. Ini biasa aja gitu loh. Nggak rasis. Cino, Jambo. Nggak ada urusan lah. Terus gimana An? Hah? Apa? Terus gimana lanjutannya? Itu 300.000 itu per bulan. Kamar itu rumah ya? Diisi berapa orang itu? Ya rumah, kalau yang 300.000 itu ibaratnya rumah yang agak ya tua lah, rumah tua lah. Ada macam-macam kan. Itu diisi berapa orang, guys? Kalau yang rumah-rumah dulu sih diisi ada yang 12 orang, ada yang 10 orang, ada yang 14 orang. Macam-macam. Orang satu rumah itu kamarnya berapa, kamar mandinya berapa? Kalau misalkan rumah yang paling gede itu kamar ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 kamar lah. 7 kamar, misalkan satu kamar diisi 2 orang misalkan. Asik ya? 7 kali 2, 14 orang. Yang besar itu ya agak mahal juga. Kamar mandi? Kamar mandi 2 atas bawah misalkan. Cuman kalau tempat gue, rumah gue nih, 1 kamar mandi, terus yang isi 6 orang. Itu berapa? Berapa juta per bulan? Harganya 2 kamar. 2 kamar itu 1 kamar 3 orang, jadi kita 6 orang. Berapa juta rupiah? 450 dinar sekitar 2,5 juta lah. 2 juta? Itu setahun? Sebulan lah. Setahun mana ada. 2,5 juta cuman dibagi 7 orang. Iya, 2,5 juta bagi 6 orang. Ya sekitar 500.000 lah kalau sekalian makan tuh. Oh iya. Tapi kan rumah di Tunis kan udah pasti ada AC, udah pasti ada. Agak ada. Musim dingin kan, musim panas kan, itu fasilitas udah pasti lah. Pemanas doang sih, pemanas. Kalau AC nggak ada, beli sendiri. Jarang, kecuali apartemen. Pemanas untuk musim dingin. Hah? Pemanas untuk musim dingin. Iya. Tuh ada yang nanya, Pak, kalau tinggal sama nyewa kosan sama orang Tunis bisa nggak Ustadz gitu? Jadi bisa nggak Ustadz? Ini ada 2 pertanyaannya, Pak. Pertama itu tinggal sama orang Tunis itu wanita, ya kan? Kedua sama orang laki. Terus salah paham dia orang. Bisa aja sebenarnya, kalau kita punya teman, kalau kita berkawan sama orang Tunis ya bisa aja. Misalkan, weh bro, gue numpang dong sama lu, misalkan. Gue ngekos sama lu ya, bisa aja. Itu laki ya? Sebenarnya itu lebih efektif sih. Sebenarnya itu lebih efektif biar bahasa kita berkembang kan. Kalau kita berkawan sama kita aja kan nggak berkembang bahasa. Laki-laki kan temen? Ya, laki lah, ngawur. Siapa tahu kan? Ini kan Tunis itu kan biasa orang ini kan feminisme itu nggak kok enggak lah, feminisme Tunis mah enggak sampai segitu lah. Ada nggak orang Tunis yang
dia hanya orang kampung Tunis gitu kan, dari mana Agadir mana ya, dia di Mampe dari Jerman gitu kan, terus dia lihat kaos barang bawa ibadah. Enggak lah, enggak sampai segitunya di sini. Oh, paling kalau pacaran ya ada lah pasti. Namanya Tunis kan negara Arab yang paling bebas lah, yang paling apa ya, beda lah. Ya, tahun ini lalu kan pernah sini. Iya kan, ini meskipun gua tahu kan apa tuh narasumbernya lo. Tuh ada yang nanya lagi, Pak. Apa? Nanya apa itu? Nggak kelihatan, Pak. Dilihat lah. Bentar apa? Itu tadi apa tuh? Mana? Nabila apa tuh? Kemampuan berbahasa di Tunisia. Kalau kemampuan bahasa ya lagi-lagi harus praktek. Kita minimal harus berkawan lah, berteman sama orang-orang asli sini. Tapi mau yang mana dulu nih, mau bahasa Fusha atau Amia mau lancarnya? Kalau mau bahasa Fusha yang lancar ya berteman sama orang-orang akademisi, entah sama dosen, entah sama syekh-syekh. Kalau mau bahasa pasar ya bertemannya sama teman-teman yang biasa. Mereka biasanya ngomongnya darjat. Cuman kadang kalau kita nggak ngerti, gue nggak ngerti nih, coba bahasa Fusha atau bahasa Inggris. Tadi terjemahin sama dia. Ini kalau keamanan di Tunis gimana? Keamanan. Bentar, itu disimpan dulu, Pak. Disimpan, ini ada nanya lagi. Bahasanya apa? Arab ya, gitu. Aduh, ini kalau iya, bahasanya bahasa Arab di sini. Nabila Putri ya, 5. Bahasanya bahasa Arab ya, bahasa Arab sih. Nabila tolong follow Instagramnya Ahmad Farhan ya. Dia minta follow itu. Ada nanya lagi, apa boleh bawa istri ke Tunis? Ya, boleh. Istri di sini istri nggak boleh 4, Pak. Ada syaratnya, Pak. Boleh bawa istri ke Tunis, bukan istri orang. Ya jangan istri orang. Istri orang kamu sendiri. Benar gitu ya. Buka pendaftaran enggak? Tahun ini insya Allah dibuka. Tunggu aja ini ya, pengumumannya di akun PPI Tunisia. Di daftar aja, di follow. Hah? Bulan apa? Bulan apa? Oh, bulan insya Allah bulan Juli lah. Juli insya Allah udah mulai. Ini kita live udah berapa menit ya? Gue pengen ini, Pak. Berapa ya? Lu lihat aja berapa. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 5, jam 10. 11:05. Di sini jam 11. Kalau di sana jam 17:10 lah baru mulai. Ya udah nggak apa, kita lanjut dulu tuh. Tulis beasiswa ya? Hah? Tulis beasiswa ya? Ya, di sini rata-rata memang gratis kuliahnya, cuman bayar administrasi aja. Administrasi buat inilah, buat makan di restoran mahasiswa tuh yang murah. Untuk itu sama administrasi. Sekitar Antar, Pak, ada ketua PPI Tunis komen ini. Nama ketua PPI-nya siapa ya? Tolong disebutkan itu. Yang disebutin, Pak. Hah? Harusnya gue live IG sama ketua PPI Tunis ya, bukan awal. Menurut Pak ketua PPI Tunis ya. Subscribe itu yang komen. Tunis. Ketuanya udah ketua baru, namanya Zainal Abdi. Terus jadi kan kuliah gratis nih, An. Biaya hidup sekitar 2 juta lah per bulan lah ya. Iya. 1,5 juta. Terus mahasiswa Indonesia itu untuk kuliah di Tunis, dia misalnya mau beasiswa itu ada beasiswa apa aja gitu, biar dia gratis kuliah, dapat sangu, dapat uang jajan bulanan. Di sini sih ada MOU, ada beberapa MOU. Ada sekarang sih baru 2 lah MOU sama kampus Zaituna tuh dari dari PBNU, dan yang kedua dari Pondok Pesantren Darul Qolam. Jadi kalau yang mau kuliah ke Tunis dengan beasiswa itu bisa daftar melalui PBNU.
Satu lagi sama apa namanya Pondok Pesantren Darul Kolam ya, harus mondok di Pondok Pesantren Darul Kolam. Itu beasiswanya gimana itu, Mas? Tiket pesawat kah pulang? Kalau untuk beasiswanya saya kurang paham ya. Karena kan Tunis, saya bukan Tunis itu kan jauh dari Indonesia. Kita gratis nih, biaya hidup sama lah kayak di Jakarta. Terus tiketnya ada tiketnya. Kalau untuk beasiswa itu karena gue bukan ikut beasiswa itu ya kurang paham lah teknisnya kayak gimana. Yang gue tahu sih cuma 2 itu sih yang udah kerja sama. Dari Indo berapa? Dari Indo tiket ya? Iya, pesawat. Pesawat sekitar ya hitung bulatin 10 juta lah. Jalan ya, bukan pulang pergi ya? Iya. Kalau pulang pergi ya ada sih yang murah. Tergantung kalau jauh-jauh hari 8 juta juga dapat. 8 juta itu kan dari Tunis, misalnya kita udah di Tunis, kita mau liburan, kita kuliah di Tunis nih. Kita libur semester. Jakarta. 8 juta juga dapat kalau pesannya dari jauh-jauh hari. Enggak, itu kalau cabut pertamanya dari Tunis atau dari Jakarta. Ini ada negara-negara Arab atau negara-negara Afrika Utara atau negara-negara Afrika lainnya. Kalau kita misalnya perginya dari Jakarta, misalnya kayak dari Aljazair dari Jakarta ke Aljazair. Kalau kita cabutnya pertamanya dari Jakarta itu bisa 18 juta, 15 juta satu kali. Ya PP sekitar 28, 30 gitu kan. Tapi kalau kita udah di Aljazair, terus kita mau liburan, pulang gitu kan, dari cabutnya dari Aljazair, Jakarta Aljazair itu bisa murah, bisa 10 juta, PP 11, PP. Nah, Tunis. Kalau di Tunis sih enggak juga sih. Kita banyak kok yang dari Indonesia PP itu ya sekitar 12 juta lah. Memang agak lebih mahal sih, cuman nggak terlalu mahal kayak di Aljazair lah. Mahal itulah. Karena kalau misalkan mau beli tiket bisa di saya, nanti saya kabari. Insya Allah murah. Linknya tolong dicantumkan. Nanti Japri DM. Tolong follow Instagram Ahmad Farhan. Dia followersnya. Tolong di follow. An ini ada pertanyaan penting ini biar hidup kita bermanfaat. Dianya ini biar bermanfaat, nggak cuma buat upload foto doang. Proses administrasinya gimana itu tadi? Apa? Gimana? Administrasi, biaya administrasi untuk kuliah di Tunis. Biaya administrasi. Jawaban lo biar detail. Kita kan mau kuliah ke Tunis nih. Persyaratannya kan kita harus punya apa aja kan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Prancis. Terus legalisasi Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri apa, nah itu gimana itu, terus biayanya habis berapa? Kalau buat berkas-berkas khususnya yang penting-penting itu biasa ijazah, itu harus dilegalisasi di Kemenkumham dan Kemenlu, dan juga diterjemahkan ke bahasa Arab. Sama kayak kalau biayanya biasanya ada calonnya sih, kalau calonnya pakai calon sekitar 150 lah per berkas. Kalau mau nomor calonnya ntar gue kirimin. Ada nomor calonnya. Calonnya ya calon yang ngurusi lah. Itu dapat dari. Hah? Itu dulu dikasih tahu Khairul Bahri ya? Calonnya. Iya, ada teman gue namanya Khairul Bahri, dia ngasih nomor calo. Ya baik sih calonnya. Lo jangan ngomong calo nanti disikat Kemenkumham ini, itu rahasia. Itu. Jadi itu nggak bisa sensor ya, karena ini releh ya. Tadi mohon maaf ya Kemenkumham, pemerintah. Mohon maaf nanti disensor Kemenkumham. Kalau ternyata masih ada calo dalam proses legalisasi berkas di Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri, itu sebenarnya ada atau enggak, itu yang Ahmad akan jawab itu ya. Oh gitu ya. Calonnya kan lu sendiri, Pak. Bukan. Sampean ini. Kan mau legalisasi itu ada proses online kan. Cuman kalau mau cepet, karena Ahmad Farhan ini dulu ya. Jadi dia nggak mau ribet gitu kan. Iya. Nah ini negara yang tidak baik itu gitu, nggak sabar. Betul itu, nggak baik tuh kayak gitu ya. Yang diikuti itu.
Tapi masalahnya kenapa ada pas itu? Ini kayak tretan itu Majelis Lucu Indonesia. Terus habis berapa Apalagi? itu? Tadi habis berapa duit? Ya kalau terjemah tuh habis 100 ya, misalkan terjemah sekalian sama legalisasi semuanya. Nggak tahu ya sekarang berapa harganya. Dulu kalau nggak salah gue Dulu berapa? 150 atau 200.000 ya. Lupa gue. Udah 2 tahun lalu. Orang bisa ngira-ngira kenaikan apa tingkat inflasinya berapa? Ya siapin aja satu berkas 200.000 lah buat legalisasi, buat terjemah itu kurang lebih 200.000 lah. Itu satu berkas ya. Kalau misalkan 5 berkas ya 1 juta. Emang harus ada modal sih kayak gitu. Satu berkas itu kan 1 lembar bang maksudmu? Iya, berkas 1 lembar. Misalkan ijazah 1 lembar nih. Dihitungnya per lembar. Ijazah gue 1. Gue mau terjemah, gue mau legalisasi berapa nih misalkan terjemah ke terjemah yang resmi dari negara misalkan 150.000 atau 100.000 misalkan gue pengen juga legalisasi sama semuanya ya habis misalkan 200.000 kalau sekarang 250.000 kali ya per 1 lembar ya gitu. Terus ya itu setelah itu baru berkas udah selesai di legalisasi diterjemah semua baru dikirim ke panitia. Bapak Freddy Pandu ini apa beliau ini dari perusahaan Indospring mau ekspor baja ke Tunisia nih. Stabilitas ekonomi dan perdagangan di Tunis setelah lockdown bagaimana? Kalau untuk ekonomi kebudayaan harus bisa menganalisis secara sosiologis itu. Gimana itu? Kalau untuk stabilitas ekonomi perdagangan di Tunis ya pasti terdampak ya. Khususnya di bidang-bidang yang model kayak tekstil, itu kayak misalkan kuliner itu pasti terdampak. Tapi Tunis sudah mulai cepat lah untuk recover ekonominya. Karena ketika lockdown itu kita banyak bantuan, pemerintah juga ngasih bantuan khususnya bantuan tentang makanan, bantuan apapun lah itu yang bisa membantu warga-warganya. Dan mahasiswa Indonesia juga di sini, alhamdulillah banyak bantuan lah. Mahasiswa Indonesia banyak yang punya mobil nggak di Tunis? Nah, ada cuma 1 orang kok, nggak banyak. Itu murah, harga mobil di Tunis murah atau mahal? Harga mobil di sini murah, kalau second sekitar 40 juta udah dapat lah. Itu mobil apa, tahun berapa, produk mana? Mobil yang, ya mobil inilah, Citroen atau apa namanya? Citroen itu mobil Prancis lah. Citroen, Peugeot, Eropa ya. 40 juta lah tahun misalkan tahun 2000 berapa nih? 2010, 2009 lah, 2010, 2009. 40 juta, Pak? Iya. Bensin mahal murah? Apa? Dolar mahal atau murah? Bensin hampir sama kayak Indonesia lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Terus produk otomotif paling banyak di sana dari mana? Jepang, Asia, atau Eropa? Di sini lebih ke Perancis sih, Citroen banyak, Citroen mendominasi lah. Terus PW juga banyak. Produk Perancis, Citroen. Untuk Toyota sama apa namanya, sama Honda sedikit lah, orang-orang kaya aja yang punya karena jauh kan. Jadi mobil Asia tuh ini ya, dianggap mewah ya? Iya, mobil Asia tuh di sini mewah lah. Avanza mewah nggak di sana, Avanza? Avanza enggak lah. Avanza di sini ada, cuman ya bangkunya cuma 4 doang. Di sini rata-rata bangku 4 sih. Kalau bangku 6 dia lebih mahal pajak. Enggak, kata lo Toyota mewah di sana. Tergantung tipe, Pak. Tergantung tipe. Terus gitu. Apa lagi di Tunis? Monggo kalau yang mau bertanya. Belum. Kalau ada yang mau nanya kawan-kawan silakan. Ini sekitar 10 menit lagi lah saya akhiri karena. Tapi ini ya, apa acara ngobrol mahasiswa Indo di luar negeri ini, saya mau bikin konten berlanjut. Jadi mudah-mudahan minggu depan
Kawan-kawan kalau mau nyaksikan minggu depan bahwa saya mau ngobrol dengan mahasiswa Indonesia di Madinah. Nanti saya infokan infonya saya share 2 hari sebelum hari H story Instagram saya. Ini mungkin Jumat depan ya, setiap hari Jumat karena saya libur itu hari Jumat. Untuk agendanya kapan nih? Nanti gue moderatornya. Ya jangan bosen orang kan udah habis live sama lo gitu, masa terus live lagi. Ya kan beda-beda tema, beda pembahasan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, terus lo mau cerita apa lagi soal kondisi politik, gimana keamanan, stabilitas mahasiswa banyak yang kena copet atau tadi keamanan belum dijawab kan gua. Keamanan untuk keamanan di sini sih semenjak revolusi 2011 itu benar-benar kacau ya negaranya. Banyak maling, di mana-mana maling semua. Jadi yang gue pernah ibaratnya ya sedikit studi kasus lah. Gue jalan nih misalkan subuh-subuh atau jalan malam-malam gitu. Ya, itu pasti ada aja yang pengen nyolong tuh. Dan gue cek-cek juga di beberapa akun-akun Facebook atau di YouTube. Ya anak-anak SMA, SMP di sini nyolong itu ya biasa bagi mereka tuh. Kalau ada kesempatan ya hajar, kalau enggak ya nyolong. Nyolong adalah Nah itulah. Itu yang ngeri sih di sini, makanya mahasiswa di sini main HP di pinggir jalan tuh anti banget, mau siang, mau malam. Apa bisa semacam itu? Gimana? Lo pernah kehilangan apa? Kalau gue pernah kehilangan HP kan, gue awal-awal datang sekitar baru 2 bulan di sini lah. Biasa di Jordan itu kan main HP biasa kan, main HP di pinggir jalan biasa lah, nggak ada maling. Di sini kan kita main HP, ternyata emang udah ada yang bilangin sih senior jangan main HP sembarangan. Padahal gue ngeluarin HP doang sebentar kan, mau ngeliat jam sama moto menara lah itu. Ketika udah mau masukin ke kantong, motor langsung ngambil. Nah, itu namanya jambret, istilahnya di Jakarta. Maling-maling juga. Iya, kan maling itu banyak jenisnya, apa? Ada copet, uang negara, namanya koruptor. Ada nanya lagi tuh Pak Freddy Pandu. Jawab tuh, gimana dengan sektor pariwisata? Kalau untuk sektor pariwisata kebetulan saya juga pelaku usaha tersebut ya, kita sebagai guide ataupun sebagai tukang foto ya. Anda ini untuk pariwisata. Ini untuk promosi ya? Nah, boleh juga. Jadi Pak Freddy kalau misalkan ada rombongan itu bisa ke Tunisia karena di Tunisia tuh benar-benar indah. Di sini tuh ada satu-satunya Kolosium Roma terbesar setelah Roma. Itu kontennya panjang-panjang itu kontennya sekarang karena setelah COVID itu iya. Pariwisatanya gimana? Itu dulu yang penting. Baik. Bandara untuk sektor pariwisata setelah COVID ini benar-benar memang ibaratnya babak belur lah. Biasanya Tunis itu ramai datang orang-orang Prancis, orang-orang Jerman, orang-orang Rusia, orang Jepang, Cina. Itu banyak, hampir tiap hari tuh pasti banyak tuh rombongan datang. Cuman sekarang karena memang bandara belum dibuka dan orang-orang masih takut lah keluar untuk yang hal-hal yang nggak penting. Makanya banyak pariwisata khususnya travel yang babak belur lah. Tapi berarti belum dibuka. Misalnya nih Saudi akan membuka umroh untuk orang Indonesia di tahun depan, misalnya di bulan Januari. Kemungkinan udah bisa umroh plus Tunis gitu misalnya. Kalau Tunis, insya Allah besok itu udah dibuka semua bandara, cuman dibatasi paling 1 hari itu sekitar 3 atau 2 penerbangan lah. Dari negara. Besok itu udah dibuka, bandara memang udah dibuka, cuman untuk flight rata-rata sekitar tanggal 7 Juli, awal-awal Juli lah udah mulai buka. Cuman secara resminya besok tanggal 27 udah buka, perbatasan segala macam udah bisa dibuka. Dari Indonesia ke Tunis udah bisa?
Udah bisa, cuman susah. Pesawatnya belum tentu ada. Bandara udah buka, cuman pesawatnya belum tentu ada. Oh, oke. Penerbangan kalau ke Tunis ada maskapai apa aja dari Indonesia? Dari Indonesia bisa misalkan kalau dari Indonesia ya, dari Indonesia bisa Saudi Airlines itu transit di Jeddah, ada juga Turkish Airlines itu transit di Turki, ada juga Qatar ya transit di Doha, terus ada Royal Jordan tuh kita kalau nggak salah ke Thailand dulu, kalau nggak Thailand Malaysia itu langsung direct ke Tunis. Biasanya yang murah pakai apa, Pak? Biasanya Saudi itu murah lah. Bagasi juga besar sih ke Saudi. Cuman sekarang katanya regulasi baru bagasi dikurangi. Dulu kan sekitar 48 kalau nggak salah ya, 48 kilo atau ya sekitar 42 lah, 42 atau 48 kilo. Sekarang udah dikurangi. Terus kemungkinan jadi biasanya dulu sebelum COVID itu sektor pariwisata di sana maju lah, ya, banyak turis-turis asing. Banget lah. Tapi yang kurang itu visa Tunis. Kalau kita apply di Indonesia itu susahnya minta ampun. Entah kenapa ya. Kemarin aja saya bawa rombongan itu sekitar ada 13 orang. Visanya itu baru di approve itu sekitar 2 bulan. Itu pun harus melalui bantuan Pak Dubes. Jadi untuk pariwisata dari Indonesia ke Tunis memang agak sulit. Berapa Pak? 34 orang. Lu bawa orang wisatawan bisa 34 orang. Sekitar 15 orang. 15 orang. Sinyal lo Pak jelek. Aduh, ini salah satu kekurangan negara Tunisia itu tuh. Sinyal jelek. Tapi ini untuk kosan Farhan ya yang di tengah pasar maling. Itulah. Kalau Indonesia itu kita kayak flashback ke tahun 90 lah. Itu serba orang-orang masih pada megang HP yang kecil-kecil. Terus belanja online juga belum terlalu ini, taksi online juga susah. Di sini paling susah nyari taksi lah. Kita nyari taksi itu bisa 1-2 jam. Jam-jam sibuk tuh. Berarti keren dong, semua orang naik taksi dong. Iya, cuman taksi yang murah di sini. Taksinya murah banget. Apa taksi itu sama dengan angkot di sana? Ya beda. Kalau angkot ada lagi taksi jamaah, dia lebih murah. Kalau taksi ya layaknya taksi. Iya. Kalau taksi jamaah itu taksi apa ya, kayak angkot lah. Kalau angkot disebutnya taksi bersama ya, taksi ya, jamaah. Taksi bersama. Taksi biasa yang namanya taksi gitu doang. Iya. Gue nggak bisa lihat di HP kok ketutup ya. Yang nonton masih banyak nggak ini? Gue mau akhiri soalnya udah 1 jam kita. Iya, ini udah mau sholat Jumat juga. Udah 1 jam ya? Itu berapa viewernya? Oh iya, ada kelihatan nih gue sekarang nih viewernya. Tinggal 5 orang. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang udah banyak cara ini. Mohon doa kawan-kawan semua dengan diskusi akan lanjutkan dengan negara-negara lainnya. Minggu depan mungkin kita akan membahas soal Saudi Arabia dan kuliah di sana, umroh.